Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perhitungan awal waktu sholat. Yang paling mendasar pastinya kita akan melihat bagaimana konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan penentuan awal waktu sholat yang berlaku. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas dari sisi landasan syariat seperti al-hadis kemudian Al-Quran, tapi yang kita bahas adalah konsep umum yang disampaikan, yang intisarinya diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai pengantar bahwasanya awal waktu sholat merupakan awal masuknya waktu sholat 5 waktu dan sunnah bagi umat Islam, karena di antara waktu sholat tersebut ada waktu yang wajib dan ada waktu yang sunnah. Kalau waktu yang wajib seperti kita ketahui ada awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, dan awal waktu isya serta subuh. Kemudian awal yang sunnah yaitu awal waktu duha serta awal isyraq. Nah, isyraq seharusnya masuk ya, karena itu dia sangat disunnahkan. Kapan isyraq? Isyraq itu yaitu setelah matahari terbit, dan waktu di mana matahari terbit itu bisa dihitung. Hanya saja untuk isyraq ini tidak terlalu banyak orang yang melakukannya, karena isyraq ini kesunahannya adalah orang berdiam setelah sholat subuh, berzikir, kemudian sampai terbit matahari, kemudian dia melanjutkan dengan sholat isyraq 2 rakaat, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya umroh yang makbul, yang mabrur. Nah itu ya, di antara sholat sunnah. Kemudian dasar pelaksanaan daripada sholat ini itu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat detail sekali di dalam hadisnya. Ya. Seperti hadis dari Jabir yang menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh malaikat Jibril dari awal waktu zuhur sampai dengan waktu subuh dan seterusnya. Kemudian waktu sholat yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis berupa fenomena alam. Apabila tidak dibantu dengan ilmu falak, maka akan kesulitan untuk mendapatkan awal waktu tersebut. Seperti yang sampai saat ini ramai tentang penentuan awal waktu subuh. Awal waktu subuh secara hadisnya adalah sampai dengan tulu'ul fajr, ketika terbitnya fajar. Tulu'ul fajr, terbit fajar. Nah, di sini di dalam fikih disebutkan ada 2 fajar ketika sebelum subuh itu. Yang pertama ada fajar kizib, yang kedua ada fajar shadiq. Nah, fajar kizib ini kalau dijelaskan di dalam fikih itu sebuah cahaya yang mana cahaya ini tidak menyebar. Cahaya ini lebih kepada sebuah cahaya yang bisa jadi membentang ya. Bisa jadi sebuah garis, sehingga fajar ini bisa diyakini
bukan merupakan sebuah hamburan cahaya dari matahari yang sebuah tanda-tanda akan segera terbit. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu fajar kizib. Sehingga fajar kizib ini tidak merupakan salah satu tanda masuknya awal waktu subuh. Kemudian awal waktu subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini fajar di ufuk timur, sama ya, fajar kizib juga di ufuk timur. Dengan kondisi dia menyebar, tidak hanya berupa garis atau berupa ekor, tidak, tetapi menyebar. Dan ini menunjukkan apa? Adanya bias cahaya, ya, penyebaran cahaya dari cahaya matahari yang sudah semakin dekat untuk segera terbit, ya, menjelang terbit, barangkali seperti itu. Dan itulah sebagai tanda awal waktu subuh. Nah, yang saat ini ramai, ya, diperdebatkan posisi matahari untuk awal fajar shadiq itu pada ketinggian berapa di bawah ufuk. Kalau konsep dulu itu sekira minus 20 derajat di bawah ufuk, seperti yang disampaikan oleh Sa'aduddin Jambek, ya, itu minus 20 derajat. Namun pada saat kekinian ada yang mempertanyakan hal itu, dan ini sudah berjalan sejak lama, ya, kurang dari 2015 pun sudah bergulir konsep ini, bahwasanya waktu subuh terlalu pagi, awal waktu subuh terlalu malam, sehingga ada orang yang melakukan penelitian. Nah, ini masih diperdebatkan yang mana yang benar. Nah, belum yang terbaru itu belum bisa diakomodir. Kemudian yang lama konsepnya seperti apa? Nah, ini sudah jelas. Minus 20 derajat itu bukan angka yang sembarangan, tetapi pastinya dilakukan dengan istiqro, dengan penelitian. Oke, itulah fenomena alam yang dijadikan dasar dari penentuan awal waktu sholat. Selain itu, bahwasanya awal waktu sholat ini sangat erat kaitannya dengan masalah waktu. Dan kita ketahui bahwa waktu-waktu yang ada di sekitar kita, waktu-waktu yang ada di bumi, konsep dasar yang ideal, ya, yang berlaku secara umum itu didasarkan kepada perjalanan matahari semu pada setiap harinya. Nah, kedudukan matahari ini berbeda untuk setiap titik di permukaan bumi, sehingga waktu pun yang ditujukan oleh matahari untuk satu tempat itu berbeda-beda. Contohnya ketika saat ini misalkan jam 7 pagi untuk Bandung, maka pada saat yang sama detik ini itu waktu yang terjadi di daerah timur itu akan lebih cepat, dan waktu yang terjadi di daerah barat itu akan lebih lama, artinya lebih awal waktu yang ada di timur daripada di barat. Sehingga di Indonesia misalkan kita kenal ada 3 pembagian waktu daerah. Ada WIB waktu Indonesia bagian barat, kemudian ada WITA waktu Indonesia bagian tengah, serta WIT waktu Indonesia bagian timur. Masing-masing pembagian daerah tersebut itu ada selisih 1 jam. Waktu Indonesia bagian timur lebih awal 1 jam daripada waktu Indonesia bagian tengah. Waktu Indonesia bagian timur lebih awal 2 jam daripada waktu Indonesia bagian barat. Nah, inilah yang perlu dipahami kembali. Kemudian perjalanan matahari semu relatif tetap pada setiap tahunnya.
Sehingga waktu posisi matahari untuk awal-awal waktu sholat sangat mudah untuk dihitung. Nah, ini berkat pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi dan sangat gigihnya para ilmuwan di dalam mengamati alam semesta, sehingga pergerakan matahari itu bisa diramalkan setiap saatnya. Bahkan ketinggian matahari pun bisa diramalkan. Saya pernah melakukan perhitungan tersebut. Misalkan untuk ketika itu melakukan pengamatan setelah zuhur untuk waktu 2 jam kemudian. Nah, pada jam 3 misalkan, jam 3 dengan data yang ada, ketinggian matahari itu berapa? Kita hitung secara manual dengan bantuan alat digital theodolit. Kita mendapatkan waktu misalkan jam 3.00 atau jam 15.00, waktu matahari sekian. Nah, setelah itu kita bidik pada jam tersebut dengan bantuan digital theodolit. Dan alhamdulillah hasilnya tepat untuk satuan derajat menit. Untuk detiknya itu kan ada perbedaan, tetapi perbedaan ini tidak signifikan, tidak sampai puluhan, tapi hanya beberapa satuan waktu saja, misalkan berapa detik. Nah, inilah berkat daripada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gigihnya para ilmuwan. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama para ilmuwan, terutama ilmuwan muslim yang sudah menghabiskan waktunya di dalam mengembangkan pengetahuan, mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan jariah. Amin Allahumma amin. Nah, data-data yang digunakan di dalam perhitungan awal waktu sholat. Ini setidaknya kategorinya banyak ya. Yang pertama data geografis lokasi. Data geografis lokasi ini mencakup data lintang dan bujur tempat. Data lintang dan bujur tempat ini menjadi dasar untuk mendapatkan waktu akurat untuk daerah tersebut. Selain itu, bagi sebagian orang atau bagi sebagian ahli, data geografis ini tidak cukup lintang dan bujur tempat, tetapi penting juga diketahui adanya data ketinggian tempat atau elevasi. Dihitung dari mana? Dari mean sea level atau dari permukaan air laut. Itu sebagai data awal ya. Kemudian ada data tinggi matahari untuk setiap awal waktu sholat. Nah, tadi yang pernah kita singgung sedikit untuk ketinggian matahari. Karena untuk setiap waktu itu dihitung ketinggian matahari. Ketinggian matahari di awal waktu sholat, kecuali awal waktu zuhur. Nah, untuk awal asar itu dihitung dengan rumus. Awal waktu maghrib ada yang menetapkan -1 dan ada juga yang menghitung dengan mempertimbangkan data ketinggian tempat, kemudian refraksi matahari serta semi diameter matahari, sehingga didapatkan hasil ketinggian matahari. Untuk awal waktu maghrib, awal waktu isya ditetapkan -20. Kemudian awal waktu subuh ditetapkan juga -20. Oh ya, awal waktu isya -18. Kemudian awal imsak 10 menit sebelum subuh. Awal waktu duha ditetapkan 4 derajat 30 menit dan seterusnya. Berikutnya adalah sudut waktu matahari. Nah, sudut waktu matahari ini merupakan
salah satu hal yang penting ya. Kalau kita tidak tahu cara menghitungnya, ini sulit bagi kita untuk mendapatkan data ini. Kemudian ikhtiyat ini lebih kepada kehati-hatian. Untuk mendapatkan nilai yang akurat, kita tambahkan ikhtiyat. Emang hal ini tidak wajib ya ikhtiyat ini. Bahkan di sistemnya perhitungan BHR Jawa Barat itu ikhtiyat ini tidak untuk semua waktu, tetapi untuk waktu-waktu tertentu saja, seperti awal waktu zuhur, karena di sana ada istiwa ya, khawatir masih istiwa sehingga ditambahkan ikhtiyat untuk awal waktu zuhur. Kemudian ada awal waktu maghrib, ini ditambahkan ikhtiyat. Dan ada juga awal waktu yang tidak ditambahkan ikhtiyatnya, seperti awal waktu duha ya, itu tidak ditambahkan ikhtiyat. Ini konsep dari BHR Jawa Barat. Adapun secara umum dari konsep Kemenag itu setiap awal waktu sholat ditambahkan waktu ikhtiyat. Kemudian ada deklinasi matahari, ini data matahari, dan perata waktu atau equation of time, ini pun data matahari. Dari mana kita mendapatkan deklinasi matahari dan perata waktu? Ini bisa kita ambil dari tabel yang sudah ada. Oke. Ya. Data geografis. Nah, ini ada data latitude, kemudian ada longitude. Yang pertama ya. Yang pertama ini latitude itu merupakan arah di mana perhitungan data lintang. Jadi data lintang itu ke atas dan ke bawah. Ya. Dari mana permulaannya? Yaitu dari ekuator. Dari ekuator. Dari ekuator ini ke atas dan ke bawah. Ini sama data lintang. Data lintang. Satuannya ada dua, ada minus, ada plus. Dan batasan nilainya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kalau dia plus, itu dihitung dari ekuator sampai dengan kutub utara. Maka itu plus. Kemudian ada minus, itu dari ekuator ke bawah. Nah, ini merupakan lintang selatan. Kalau yang dari ekuator ke utara itu lintang utara, dan nilainya positif. Kalau ekuator ke selatan nilainya negatif. Data geografis ini mencakup data lintang tempat, bujur tempat, dan ketinggian tempat dari permukaan air laut. Ya. Kemudian cara mendapatkan nilai tersebut bisa menggunakan GPS, kemudian tabel ataupun alat lainnya. Bisa juga dengan menggunakan Google Maps atau Google Earth. Oke. Berikut tinggi matahari. Tinggi matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai dengan posisi matahari. Kemudian biasanya notasinya adalah H kecil. Tinggi matahari ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nilai positif adalah ketika matahari itu berada di atas ufuk. Kemudian kalau nilai itu negatif, itu menunjukkan matahari berada di bawah ufuk. Nah, ini contohnya yang di atas ufuk. Kemudian berikutnya sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari, dihitung dari titik kulminasi atas sampai matahari berada. Atau dalam istilah lainnya, sudut pada kutub langit selatan atau utara yang diapit oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi yang melewati matahari. Nilainya antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat.
dengan 0 berada pada kulminasi atas. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa awal waktu zuhur itu tidak dihitung data sudut waktu mataharinya. Kenapa? Karena awal waktu zuhur itu dihitung ketika matahari berkulminasi. Dan pada titik tersebutlah posisi matahari itu dihitung untuk data sudut waktu mataharinya. Sehingga kalaupun dihitung nilainya adalah 0. Sehingga tidak dihitung. Kemudian gambaran sudut waktu matahari. Ini gambaran sudut waktu matahari ya. Yang pertama gambar bola langit pada waktu subuh. Ini contoh waktu subuh. Kemudian UTSB adalah lingkaran ufuk. Mana UTSB? Ini UTSB. Nah, kemudian KUKS adalah lingkaran deklinasi. Ada KU. Nah, ini kita lihat. KU kutub langit utara, KS kutub langit selatan. Kemudian ZTNB ada lingkaran vertikal atau tinggi. Ada ZTNB. Oke. Sudut KU adalah sudut waktu matahari. Nah, ini KU, ini TO. Ini sudut waktu matahari. TM adalah tinggi matahari. Mana TM? Nah, ini TM. Ini merupakan tinggi matahari. Ada uku, ada lintang tempat. Nah, U ke KU ini data lintang tempat. EM adalah deklinasi matahari. Data EM ini sudutnya ya. Sampai ke M, maka itu adalah deklinasi. Ini memang lumayan lumayan harus mengerahkan pemikiran kita agar kita paham. Kemudian ihtiyat, kehati-hatian itu lebih kepada pengaman, yaitu suatu langkah pengamanan dalam perhitungan waktu sholat dengan cara menambah atau mengurangi 1 sampai dengan 2 menit dari hasil perhitungan. Di dalam M. Sayuti Ali 1 menitnya sama dengan kurang lebih 27,5. Ke mana? Ke arah barat. Ya. Nilai detik dari hasil perhitungan sebenarnya bisa dibulatkan dalam satuan menit. Selain itu, ihtiyat ini pun berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan kesalahan dalam perhitungan. Tapi untuk saat ini, untuk yang terakhir ini, poin keempat, kalau itu sudah menjadi sistem, karena kalau kita menghitung dengan Microsoft, misalkan Excel, kemudian dengan pemrograman yang lainnya, hal-hal yang memungkinkan salah itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian berikutnya bagaimana caranya kita mendapatkan deklinasi dan perata waktu. Nah, kita ketahui dulu apa itu deklinasi. Deklinasi matahari yaitu jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari ekuator sampai dengan posisi matahari. Kemudian yang berikutnya perata waktu atau equation of time adalah selisih waktu antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata. Cara mendapatkan data tersebut bisa menggunakan tabel yang ada, software astronomi ataupun aplikasi Android. Nah, sudah berkembang ya. Kalau tabel yang ada misalkan tabel ephemeris. Kemudian kalau softwarenya juga ada, software ephemeris ada. Aplikasi Android juga ada. Udah banyak sekarang itu ya. Sangat mudah. Ini contoh gambaran deklinasi dari 1 Januari sampai dengan Desember. Atau 1 tahun penuh. Nilai deklinasi ini memang setiap harinya itu berbeda ya. Dan ini kalau kita tahu sejak bulan Maret, lebih daripada tanggal 21 Maret, April, Mei, sampai dengan September, sebelum tanggal 23 September, itu nilai deklinasi matahari itu positif.
Artinya matahari berada pada garis ekuator sebelah utara, ekuator langit. Kemudian ketika Oktober atau lebih daripada 23 September sampai dengan sebelum 21 Maret itu matahari ya, dari sini nih deklinasi matahari nilainya negatif. Itu tandanya posisi matahari berada di selatan ekuator langit. Apa itu ekuator langit? Nah, ekuator langit ini tidak lain merupakan sebuah perluasan daripada ekuator bumi. Ekuator bumi ada nggak bentuknya? Nah, ini sama hayalan ya. Nah, ini equation of time. Data equation of time untuk dalam 1 tahun. Memang tidak sama seperti seperti deklinasi itu. Sedikit ya kalau untuk equation of time. Tidak sampai 1 jam itu enggak. Kalau misalkan deklinasi itu lebih daripada 21 derajat. Kemudian ke selatan pun sama, minus 21 derajat. Dari 0 ya. Kemudian berikutnya, deklinasi dan tata waktu dari tabel. Bagaimana caranya kita mendapatkan data ephemeris, data deklinasi dan prata waktu. Di sini contohnya 12 Mei 2020. Ini datanya banyak memang, data matahari yang ditampilkan di ephemeris ini. Tapi yang kita ambil sekarang ada 2, ada deklinasi dan equation of time atau prata waktu. Ephemeris ini markasnya menggunakan markas internasional, yaitu di Greenwich. Sehingga ini jam 1 ini data ephemeris, data deklinasi ephemeris jam 1 deklinasinya menunjukkan 18 derajat 12 menit 24 detik. Ini untuk satuan waktu Greenwich. Bukan untuk satuan waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, atau Indonesia bagian tengah, tidak. Tapi untuk Greenwich. Sehingga pengambilan datanya pun harus disesuaikan, harus dikonversi ke waktu daerah. Misalkan kita mau ngambil untuk Jakarta. Jakarta itu berarti ada pada satuan WIB. Mau ngambil jam berapa? Misalkan mau ngambil jam, nah di sini contohnya. Pengambilan deklinasi dan equation of time pada 12 Mei 2020 pukul 12.00. Daerah WIB, misalkan Jakarta. Maka dari angka 12 kita cari jam 12. Nah, ini jam 12 ya. Dikurangi 7. Maka deklinasi itu akan didapatkan ya. Ini 12. Ini deklinasi, ini equation of time. Kurangi 7 jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti yang kita ambil adalah data pada jam 5. Kita ambil ya data ephemerisnya. Nah, ini 18, 14, 53. Sama. Kemudian prata waktunya 3 menit 38 detik. Nah, ini. Itu cara mengambil data dari ephemeris. Barusan ya tentang ketinggian awal waktu ketinggian matahari untuk setiap awal waktu sholat. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada sampai pembahasan kita. Oke, untuk proses perhitungan kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Jadi untuk